Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Masih dengan buku Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam, karya Murtado Mutahari. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin terkait faedah kejahatan part 2. Bismillahirrahmanirrahim. Selain penjelasan mengenai fungsi kejahatan, bencana dan keburukan dalam menampakkan keindahan dan menjelmakan kesempurnaan totalitas himpunan, ada fungsi mendasar lain, yaitu antara sesuatu yang kita sebut sebagai kejahatan dan bencana dan sesuatu yang kita sebut kesempurnaan dan kebahagiaan. Ada hubungan kausal dan konsekuensial. Jadi, hal-hal jahat dan buruk itu tergantung di dalam hal-hal baik dan bagus. Dan inilah dampak positif dan menguntungkan dari eksistensi kejahatan dan keburukan. Dampak pertama eksistensi semua kejahatan dan bencana adalah pemanifestasian keseluruhan alam yang indah ini. Dampak kedua ialah bahwa hal-hal yang indah itu memperoleh makna dan konsepnya dari sesuatu yang jelek. Sekiranya sesuatu yang jelek itu tidak mewujud, kita pasti tidak memiliki sesuatu yang disebut indah. Sebab kesadaran tentang makna keindahan itu terkait dengan eksistensi kejelekan dan perbandingan antar keduanya. Pada bab ini, saya akan menjelaskan dampak ketiga dari eksistensi kejahatan dan kemalangan. Saya tegaskan bahwa kejelekan itu sesungguhnya menjadi pendahuluan bagi mewujudnya sesuatu yang indah. Di relung kesulitan hidup dan bencanalah kebahagiaan dan kesejahteraan itu tersembunyi. Dan kadang bencana-bencana itu tersembunyi di relung kebahagiaan. Itulah formula dunia ini. Allah masukkan malam ke dalam siang, dan Allah masukkan siang ke dalam malam. Quran Surat Al-Hajj ayat 61. Perumpamaan yang mengatakan bahwa pada relung malam yang gelap gulita itu terdapat siang yang terang benderang, menjelaskan keharusan yang pasti yang terdapat di antara menanggung penderitaan dan memperoleh kebahagiaan. Kadang-kadang sesuatu yang putih itu lahir dari sesuatu yang hitam, sebagaimana halnya dengan munculnya sesuatu yang hitam di bawah bayangan syarat-syarat yang menyimpang dari sesuatu yang putih. Hegel, filsuf Jerman yang masyhur dalam hal ini, mengatakan, konflik dan kejahatan bukanlah dua hal negatif yang muncul di dalam bentuk, melainkan dua hal faktual yang membentuk tangga mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Konflik adalah hukum kemajuan. Semua sifat dan karakteristik dimulai dan disempurnakan dalam medan tempur chaos dan guncangan, dan tidak mungkin seseorang mencapai puncak kesempurnaan tanpa melalui tanggung jawab, kesengsaraan, dan penderitaan. Penderitaan adalah sesuatu yang bisa dipahami, tanda kehidupan dan dorongan untuk perbaikan. Nafsu juga sesuatu yang punya tempatnya di antara hal-hal yang bisa dipahami, sebab
semua perkara besar tidak akan sampai pada tingkat kesempurnaannya kecuali dengan nafsu. Bahkan, ambisi dan cinta diri Napoleon, seperti yang diakuinya sendiri, telah membantu kemajuan berbagai bangsa. Kehidupan bukan diciptakan untuk kebahagiaan atau kesenangan dan kenyamanan yang dilahirkannya, melainkan untuk transformasi menuju kesempurnaan. Sejarah dunia bukanlah medan kebahagiaan dan keriangan, bukan pula babak-babak yang syarat kebahagiaan tanpa semangat mengisi lembaran-lembarannya, lantaran ia melukiskan babak-babak tenang. Kebahagiaan dan kepuasan yang mahal itu tidaklah layak bagi manusia yang menghargai dirinya. Sejarah tercipta selama periode ketika pelbagai kontradiksi dunia nyata dipecahkan dengan kemajuan dan perkembangan. Saat menjelaskan keniscayaan hubungan antara semua kesulitan dan kemudahan ini, Al-Quranul Karim menyebutkan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Al-Quran tidak ingin kita beranggapan bahwa kemudahan itu terjadi setelah kesulitan, sehingga ia menegaskan bersama kesulitan itu ada kemudahan, yakni bahwa kemudahan itu berada di dalam kesulitan dan berdampingan dengannya. Meminjam kata-kata Maulawi, sesuatu yang tersembunyi di dalam lawannya. Lalu dia melanjutkan, kehidupan tersembunyi di balik kematian dan cobaan, sebagaimana eliksir kehidupan itu berada di relung-relung kegelapan. Ada butir penting yang memaksa saya untuk menyebutkan surah Al-Insyirah tersebut secara lengkap. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami hilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan untukmu sebutan namamu, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Quran Surat Al-Insyirah ayat 1-8. Allah menyeru kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah kami telah memberimu kelapangan dada? Bukankah kami telah meringankan beban berat yang memayahkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu? Dengan demikian, pastilah kemudahan itu menyertai kesulitan, dan memang pasti kemudahan itu menyertai kesulitan. Maka, bila engkau telah menuntaskan satu pekerjaan, hendaklah engkau bersegera mengerjakan urusan lain dan menghadap kepada Allah. Surah di atas menyeru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan langgam penuh kelembutan dan kasih sayang, agar batin beliau tenang menghadapi semua kesulitan dalam dakwahnya. Beliau diingatkan tentang beban berat yang sudah diturunkan dari pundak beliau dan digantikan dengan kemudahan. Kemudian, selaras dengan metode ilmiah, suatu hukum umum dari alam nyata ini disimpulkan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apabila sebelumnya engkau memikul beban berat di pundakmu, lalu kami lepaskan beban itu darimu, dan kami tinggikan sebutan namamu, dan kami
tambahkan kepadamu ketabahan menanggung beban, maka sudah seharusnya engkau meyakini kesimpulan ini, yaitu sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lalu kesimpulan ini diulang untuk memperkukuhnya dan mempertegas keniscayaannya dalam jiwa beliau. Memang sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Butir penting yang perlu dicatat ialah bahwa setelah Allah menyimpulkan formula umum itu, surat ini juga menggariskan jalan masa mendatang. Beliau bertolak dari formula umum tersebut. Allah mengatakan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Maksudnya, lantaran semua kemudahan itu berada di balik tiap kesulitan dan kepenatan, kapan saja engkau selesai dari satu kegiatan, bergegaslah mencurahkan dirimu kembali dalam tumpukan upaya dan kepenatan lain, agar darinya engkau memetik kemudahan lain. Keunikan ini, bahwa kesulitan dan penderitaan merupakan pengantar menuju kesempurnaan dan kemajuan, terkait dengan makhluk-makhluk hidup, terutama manusia. Suatu ledakan akan memusnahkan atau meluruhkan benda-benda mati, tapi ia akan menggerakkan dan memperkuat benda-benda hidup. Dengan demikian, betapa sering kelimpahan itu tersimpan di dalam berbagai kekurangan. Kesulitan dan malapetaka merupakan kemestian bagi kesempurnaan dan perkembangan manusia. Sekiranya malapetaka dan penderitaan itu tidak ada, niscaya manusia akan lenyap dan terpelanting dalam kerusakan dan kesia-siaan. Al-Quran mengatakan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Quran Surat Al-Balad ayat 4. Maksudnya, Allah menciptakan manusia di tengah-tengah segala rupa nestapa dan kesulitan. Jadi manusia harus menanggung segenap kesulitan dan menghadapi aneka rupa petaka supaya dia dapat meraih eksistensi yang layak untuknya. Guncangan dan konflik adalah cambuk menuju perkembangan dan kesempurnaan. Dengan cambuk itu, makhluk-makhluk hidup bisa bergerak menuju kesempurnaannya. Hukum ini berlaku pada flora dan fauna dan lebih-lebih manusia. Amirul Mukminin Ali alaihi salam menyebut hukum ini dalam sepucuk surat yang beliau kirimkan kepada Utsman bin Hunayf, gubernur Basrah pada masa kekhalifahannya. Tenggelam dalam kesenangan dan kenikmatan dan jauh dari kesulitan adalah sesuatu yang pasti akan mendatangkan kelemahan dan kemerosotan. Sebaliknya, kehidupan yang selalu dirundung kesulitan dan serba pas-pasan pasti akan melahirkan manusia yang kuat dan pandai, serta memperteguh esensi wujudnya dan menjadikannya berpengalaman. Ali manusia teladan selanjutnya mencela Utsman bin Hunayf atas keterlibatannya dalam pesta-pesta malam para pembesar yang tidak dihadiri oleh kaum du'afa. Beliau memaparkan kehidupannya yang mulia agar diteladani oleh para pengikutnya, terutama mereka yang berkecimpung dalam pemerintahan. Untuk menepis semua dalih, beliau menjelaskan bahwa kondisi hidup yang serba kurang dan makanan yang sederhana tidak akan membatasi kemampuan seseorang dan tidak pula akan melemahkannya. Pohon-pohon yang tumbuh liar di padang ternyata memiliki batang yang lebih kuat dan umur yang lebih panjang. Sebaliknya, pohon-pohon yang tumbuh di taman dengan perawatan ketat seorang tukang kebun ternyata lebih rentan menghadapi kesulitan dan lebih cepat mati. Ketahuilah, pepohonan hutan itu lebih kuat kayunya dan bunga-bunga hijau yang indah itu lebih tipis kulitnya.
Tanaman di gurun lebih tahan bahannya dan lebih lama hangusnya. Al-Quranul Karim mengatakan, Aku uji kalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa serta buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Jelasnya, ujian dan kesulitan merupakan hal-hal yang bermanfaat dan berdampak positif bagi orang-orang yang tegar dalam menghadapinya. Karenanya, mereka berhak mendapatkan berita gembira dan kebaikan. Untuk mengajar dan mendidik jiwa manusia, Allah mempersiapkan dua program tasyri'i berdasarkan syariat dan takwini sesuai dengan kodrat alam. Kesulitan dan kesukaran memiliki tempat dalam kedua program itu. Dalam program tasyri'i, berbagai jenis ibadah diperintahkan, dan dalam program takwini, berbagai kesulitan di jalan manusia ditetapkan. Puasa, haji, jihad, infak dan salat, semuanya merupakan kesulitan-kesulitan yang muncul dari kewajiban syariat. Sedangkan kesabaran dalam menghadapinya dan istiqamah sewaktu melaksanakannya pasti akan menyempurnakan jiwa dan melejitkan kesiapan-kesiapan luhur manusia. Adapun lapar dan takut, kerugian material dan kehilangan nyawa adalah kesulitan-kesulitan yang diciptakan oleh hukum takwini yang mau atau tidak harus dihadapi oleh semua manusia. Sehubungan dengan persoalan ini, tatkala Allah memberikan suatu kasih sayang khusus kepada hambanya, Dia akan menghadapkannya dengan berbagai kesulitan. Ungkapan terkenal yang mengatakan, cobaan adalah bukti cinta, menjelaskan persoalan tersebut. Dalam sebuah hadis, Imam Al-Baqir alaihissalam menyatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjanjikan cobaan kepada seorang mukmin sebagaimana seseorang menjanjikan oleh-oleh kepada keluarganya dari perjalanan jauh. Dalam hadis yang lain, Imam Shadiq menerangkan, sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia akan menenggelamkannya dalam cobaan. Tak ubahnya seperti pelatih renang yang menceburkan anak didiknya ke dalam air agar dia mengerahkan segala kemampuannya untuk menjadi perenang yang andal. Demikian pula, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba dan hendak mengantarkannya kepada kesempurnaannya, Dia akan menenggelamkan dengan berbagai cobaan. Apabila seseorang hanya membaca buku mengenai renang dan tidak pernah menceburkan diri ke dalam air, pasti selamanya dia tidak akan bisa berenang. Dia bisa berenang hanya dengan berada di dalam air, kemudian mencoba bertarung dengan air agar tidak tenggelam. Bahkan kadang-kadang dia harus menghadapi maut saat berenang menjauhi pantai. Tidak bisa tidak, seseorang harus pernah menghadapi kesulitan-kesulitan sewaktu di dunia, sehingga dia bisa belajar menyelamatkan diri darinya. Dia harus pernah menghadapi kesukaran hidup, sehingga menjadi lebih dewasa dan matang. Beberapa ilmuwan menulis bahwa sejumlah burung yang melihat sayap anaknya mulai tumbuh akan membawanya keluar dari sarangnya ke angkasa terbuka dan membiarkannya terpaksa mengepakkan kedua sayapnya secara tidak beraturan hingga lelah dan nyaris terjatuh. Ketika itulah induknya yang penuh kasih sayang segera mendekat dan menyambarnya, lalu membawanya dan menyelamatkannya. Ketika induk burung itu melihat anaknya sudah cukup istirahat, ia kembali melepaskan anaknya ke udara dan memaksanya belajar terbang sampai lelah, lalu menyelamatkannya seperti sebelumnya.
Pekerjaan seperti itu diulang-ulangnya terus sampai anaknya mampu terbang. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang hadir ke rumah salah seorang Muslim. Sewaktu tiba di rumah itu, beliau melihat seekor babon bertelur di sebuah sarang di atap rumah. Beliau melihat telur babon itu tidak terjatuh atau terjatuh tapi tidak pecah. Betapa takjubnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kejadian itu. Pemilik rumah itu lalu bertanya kepada beliau, "Tuan heran melihatnya ya Rasulullah. Demi Allah yang telah memilih Tuan sebagai nabi, sesungguhnya aku selamanya tidak ditimpa kesulitan." Rasulullah segera meninggalkan rumah tersebut seraya berkata, "Barang siapa yang tidak pernah mengalami musibah, maka dia jauh dari kasih sayang Allah." Diriwayatkan dari Imam Shadiq, sesungguhnya manusia yang paling keras cobaannya ialah para nabi, kemudian orang-orang di bawah mereka dalam tingkat kebajikannya, dan kemudian orang-orang di bawah mereka. Para penyusun kitab-kitab hadis membuat bab khusus mengenai kerasnya cobaan yang dihadapi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan para imam dari putra-putranya. Cobaan yang dihadapi oleh para kekasih Allah adalah kasih sayang yang terkemas dalam siksaan, sebagaimana halnya kesenangan dan kenyamanan yang dialami oleh mereka yang dimurkai Allah adalah siksaan yang dikemas dalam bentuk kesenangan dan kemurkaan dalam bentuk kasih sayang. Kesukaran dan kesulitan adalah sarana pendidikan bagi seseorang dan pembangkit kesadaran suatu umat. Ia membangunkan mereka yang tertidur dan membangkitkan kebulatan tekad mereka, seperti gerinda yang membuat besi dan baja menjadi tajam. Semua kesulitan yang dihadapi oleh jiwa seseorang akan membuatnya lebih bertekad, lebih aktif, dan lebih andal. Karakteristik kehidupan dengan demikian ialah perlawanan terhadap berbagai kesulitan, sehingga sadar atau tidak, dia selalu siap menghadapinya. Kesulitan-kesulitan hidup itu seperti alkimia, memiliki sifat mengubah substansi dan jiwa yang menghadapinya. Eliksir kehidupan memiliki dua unsur, cinta dan guncangan. Keduanya mengubah materi yang pejal dan tidak memiliki kehangatan menjadi cahaya yang terang benderang. Seorang penyair mengatakan, Sa'di telah menghabiskan usianya dalam kepahitan. Karena itu, dia menjadi orang yang berlidah manis. Bangsa-bangsa yang tenggelam dalam berbagai kesulitan dan musibah adalah bangsa-bangsa yang kuat dan teguh. Sedangkan bangsa-bangsa yang suka santai dan bermewah-mewahan selamanya akan menjadi bangsa yang lemah dan rapuh. Seorang penyair mengatakan, menurut hukum alam, semua umat yang biasa bersenang-senang dan santai akan menjadi hina. Betapa indahnya apa yang diungkapkan oleh Maulawi sewaktu menceritakan penjara Nabi Yusuf. Telah datang dari langit sahabat tercinta sebagai tamu Yusuf yang berkata jujur, lantaran sudah bersahabat dari masa anak-anak. Keduanya bersandar pada bantal-bantal kenangan lama. Sahabat tercinta itu menyebut-nyebut kedengkian dan kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, semuanya itu adalah rantai dan kita adalah harimau. Harimau tidak terhina oleh rantai. Kita tak akan berkeluh kesah atas keputusan Maha Benar. Kalau harimau yang dirantai itu ternyata adalah pangeran bagi semua pembuat rantai. Sahabat itu lalu bertanya,
Bukankah engkau pernah dilemparkan ke dalam sumur dan dijebloskan ke dalam penjara?" Yusuf menjawab, "Itulah contoh bulan yang menyusut. Kalaupun pada saat itu bulan terbelah dua, bulan purnama tampak sesudahnya di angkasa. Kalau biji-bijian penyembuh mata tak kita tumbuk habis, niscaya ia tak bisa mempertajam cahaya dan mengobati sakit mata. Setelah benih gandum dibenamkan ke dalam tanah, barulah ia bisa tumbuh dan bercabang banyak. Setelah mereka menumbuknya dengan gilingan batu, jadilah harganya melambung selangit. Sebagai roti yang memelihara hidup manusia, ketika roti itu dicabik-cabik oleh gigi, jadilah ia akal, ruh, dan kecerdasan bagi manusia. Ketika ruh itu ditaburkan dalam cinta, jadilah ia tumbuhan yang menakjubkan para penaburnya." Untuk menjelaskan hakikat ini, di tempat lain Maulawi menceritakan kisah seekor binatang yang bertambah gemuk setiap kali dipukul dengan tongkat. Ada binatang bernama Ushgur. Bila dipukul dengan tongkat, bertambahlah gemuklah dia. Sekalipun bertiak saat dipukul, pukulan itu hanya membuatnya semakin kuat. Jiwa seorang mukmin bak seekor Ushgur. Pukulan tongkat membuatnya semakin sehat. Itu sebabnya penderitaan dan siksaan para nabi jauh lebih hebat dari orang kebanyakan, agar jiwa mereka menjadi lebih kuat dibanding yang lain. Penderitaan mereka pun tak pernah dialami orang lain. Selanjutnya, Maulawi mengumpamakan dampak cobaan untuk menyucikan jiwa dengan bahan-bahan kimia untuk menyimak kulit. Bagai bencana, bahan-bahan penyamak kulit dipakai untuk menghasilkan kulit-kulit lembut. Kalau kulit itu tidak direndam dalam bahan-bahan yang getir menyengat, niscaya ia akan tetap jorok dan busuk. Bandingkan manusia dengan kulit yang belum disamak, begitu kotor dan berbau busuk. Kegetiran ujian yang menyengat akan membuatnya bersih, lembut, dan cemerlang. Kalau engkau tidak bisa melatih diri, wahai orang berakal, serahkan saja urusanmu kepadanya, agar dia tuangkan kepahitan padamu tanpa engkau kehendaki sendiri untuk memilih. Cobaan dari Sang Kekasih bagimu adalah penyucian, dan ilmunya berada di luar jangkauanmu. Pada era Al-Mutawakkil dari dinasti Abbasiyah, ada penyair bernama Ali bin Al-Jahm. Ia pernah dipenjara dan mempunyai syair-syair yang amat indah tentang dampak edukatif penjara. Menjadi kebanggaan bagi mereka yang bebas dan mencari kebebasan, serta orang yang menjunjung tinggi keutamaan sehingga menggiringnya ke balik terali penjara. Syair-syair itu dinukil oleh Al-Mas'udi dalam Murujuz Zahab sebagai berikut. Mereka berkata, "Engkau telah dipenjara." Kujawab, "Ini bukan masalah bagiku. Pedang tajam mana yang tak terbungkus rapi di sarungnya? Harimau mana yang tak mengendap di semak-semak? Sementara mangsa-mangsa berkeliaran di mana-mana. Semua api tersekap dalam bebatuan, sampai besi mengobarkannya keluar. Kalau dipenjara bukan karena kejahatan, sungguh ia adalah sebaik-baik tempat tinggal. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.